Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita ketentraman, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hidup dengan penuh keberkahan dan kesabaran. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Di tahun ini, sekalipun kita masih dalam kondisi pandemi, dan sekalipun saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji masih terhalang, tidak dapat hadir haji di bulan Dzulhijjah tahun ini, bahkan terhalang untuk umroh, namun tidak mengurangi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang mungkin dan mampu kita laksanakan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya membacakan dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat yang menjelaskan tentang ibadah kurban dari sisi sejarah atau tarikhnya. Karena ibadah kurban inilah yang mungkin kita lakukan di musim pandemi ini. Untuk ibadah umroh dan haji kita harus bersabar karena masih terhalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dan berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inni dhahibun, sesungguhnya aku itu pergi menuju ila rabbi, kepada Rabbku, sayahdin, niscaya Rabbku akan menunjukiku. Jadi Ibrahim itu pergi menuju Rabbnya, maksudnya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berhijrah dari Babilonia, Irak, menuju bumi yang diberkahi, yaitu Palestina, bersama Nabi Lot, yang kemudian Nabi Lot bertugas berdakwah di kaum Lot, dan kemudian Ibrahim bertugas berdakwah di Palestina, dan kemudian beliau mengikuti perjalanan hidupnya, dan akhirnya beliau berhijrah dari Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah. Di sini disebutkan dzahibun ila rabbi sayahdin, ketulusan, keikhlasan Ibrahim dalam mengikuti perjalanan hidupnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah kegelisahan, di tengah kegalauan yang dia hadapi, karena sebelum beliau berhijrah dari Irak, beliau berhadapan dengan penguasa atau raja yang zalim yang bernama Namrud, dan beliau dimusuhi oleh Raja Namrud dan rakyatnya, sehingga harus pergi, harus berhijrah, harus melarikan diri. Saat itu tentu situasinya sebagai manusia biasa, Nabi Ibrahim dan keluarga itu mengalami kesusahan, kegalauan, berpisah dengan kaumnya, berpisah dengan tanah kelahirannya. Kemudian beliau berdoa di dalam perjalanan hijrahnya, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi wahai Rabbku, hab
anugerahkanlah li untukku minas solihin, keturunan yang soleh. Inilah doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena beliau ingin menyembuhkan hatinya dari kegundahan, kegalauan, berpisah dari kampung halamannya, dimusuhi oleh penguasa dan rakyatnya, yaitu Namrud dan pengikutnya. Dalam kegalauan, kesedihan itu, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya fabasyarnahu, yaitu pada ayat 111 dari surah As-Saffat. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira hu kepada Ibrahim bihulamin, dengan akan lahirnya seorang anak laki-laki halimin, yang begitu taat, yang begitu lembut dan taat. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk diberikan keturunan, itu usia beliau sudah mencapai kurang lebih 82 tahun. Jadi usia yang sudah sepuh, dan istrinya juga usianya sudah tua, yaitu Siti Hajar, itu usianya sudah tua. Namun di saat usia sudah tua, beliau tidak berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah bisa mengabulkan doa-doa. Nah, ini pelajaran berharga juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh masyarakat, bahwa kita tidak boleh berputus asa atas karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang usianya sudah lanjut pun dalam sejarahnya bisa diberikan keturunan. Maka khususnya bagi yang belum memiliki keturunan dan ingin memiliki keturunan, kita bisa mengambil motivasi dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, yaitu dengan berdoa. Dan salah satu doa yang baik untuk dilafadzkan adalah doa-doa yang tertulis di dalam Al-Quran, termasuk dalam hal ini yaitu doa Nabi Ibrahim ketika meminta keturunan. Robbi habli minas solihin, Robku anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bihulamin halim, kami berikan kabar gembira akan lahirnya anak yang begitu taat. Jadi ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan, maka lafadz yang terbaik adalah habli minas solihin, anugerahkan pada kami keturunan yang soleh. Tidak perlu kita mengucapkan doa, ya Allah berilah keturunan saya yang kaya raya, karena kaya raya belum tentu menjamin kebahagiaan. Tidak perlu kita berdoa, berilah saya keturunan yang tampan. Tampan kalau enggak beriman jadi fitnah, jadi masalah. Tidak perlu kita berdoa, berilah keturunan saya yang cantik jelita. Cantik jelita kalau enggak beriman jadi masalah. Bahkan wajah dari anak-anak kita nggak akan jauh-jauh dari kita. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemiripan anak akan mengikuti orang tuanya. Doa yang dibimbingkan di sini bukan minta keturunan yang kaya raya, bukan minta keturunan yang pintar sekali, tetapi diberi keturunan yang soleh. Karena kesolehan itu dapat digunakan untuk menghadapi segala masalah. Ketika orang sudah soleh dan soleha, maka dia bisa menghadapi sesulit apapun hidup. Itu dengan kesolehan. Kemudian lanjutan dari firman Allah di atas adalah, ternyata ujian itu tidak cukup satu kali. Hidup itu memang ujian. Hidup itu untuk menjalani ujian-ujian. Dulu kita diuji, sekarang juga diuji, yang akan datang juga diuji. Dulu Ibrahim diuji dengan dimusuhi oleh Namrud dan pengikutnya. Kemudian dia harus teruji pindah dari negerinya, dari Irak menuju Palestina, kemudian menuju Arab, menuju Mekah. Kemudian ternyata setelah diberikan kebahagiaan dengan diberi keturunan yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam, kembali Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berupa apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika telah sampai usia Ismail pada usia sa'ya, bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan Ibrahim bisa dibantu oleh Ismail. Qala, berkata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manami, dalam tidurku,
Ani sesungguhnya aku itu adbahuk, aku menyembelihmu. Aku lihat dalam mimpi aku ini menyembelihmu. Dan catatan yang kita peroleh adalah ya, ra'a al-anbiya fil manam wahyun. Penglihatan seorang nabi dalam tidurnya atau mimpi seorang nabi dalam tidurnya adalah bagian dari wahyu, bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fangdur madataro, Ibrahim berkata kepada putranya Ismail yang sudah beranjak dewasa itu, perhatikan apa pendapatmu. Ini menunjukkan apa? Asas musyawarah. Ternyata dalam Al-Quran, sekalipun itu jelas-jelas perintah Allah dilakukan oleh orang yang soleh, bahkan seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bisa saja memaksa anaknya, mau tidak mau karena ini perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu saya sembelih karena ini sudah jelas-jelas perintah. Tidak seperti itu, tetapi mengedepankan musyawarah, meminta pendapat anaknya. Nah, fangdur madataro, wahai anakku Ismail, aku mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ini kan cerminan seorang ayah yang baik, mengajak musyawarah kepada anaknya. Begitu pula para pemimpin, ini juga pendidikan untuk para pemimpin, karena ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau kita pemimpin dalam masyarakat, maka jangan melupakan ketika ingin melakukan sesuatu untuk berembuk berbicara dengan masyarakat kita atau dengan rakyat kita, agar apa? Pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Tanpa bermusyawarah maka pekerjaan itu akan lebih sulit. Misalnya kita semangat tapi sendiri, itu akan sulit. Lebih baik kita bermusyawarah dulu, menunda pekerjaan dulu, lalu bermusyawarah, kemudian kita bisa melakukannya dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Fangdur madataro, perhatikan apa pendapatmu wahai anakku. Qala, sebagai anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam berkata, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ini cerminan gulamun halim, anak yang soleh. Kalau misalnya kita, misalnya yang ditanya oleh orang tua kita, aku mimpi menyembelihmu, kemudian jawab kita mungkin, kalau sama-sama disembelih, bapak ajalah yang lebih tua yang disembelih, jangan saya, kan gitu. Saya masih muda, harapan hidup saya masih panjang, bapak aja yang tua disembelih, bapak aja yang sudah memenuhi syarat umur misalnya. Kalau itu bisa seperti itu. Kalau anak ini hanya sekedar pinter tapi nggak soleh, dia bisa menjawab dengan membalikkan perintah, bapak aja yang disembelih, sapi aja yang disembelih, cari yang tua kok, masa saya masih muda mau disembelih gitu. Tapi ternyata jawaban Ismail nggak begitu. Ya batif al-matukma, kerjakan Pak, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati saya insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ismail akan menyerah pasrah, tidak akan melawan, tidak akan lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, falamma ayat 103 Sofat ya. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah pasrah. Makna dari aslama itu menurut tafsir Ibnu Katsir begini, ketika anaknya sudah pasrah, sudah berbaring ya, berbaring di lutut atau di paha ayahnya, siap untuk dipotong, untuk disembelih. Dan kemudian dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu ketika mau nyembelih Ismail, pandangan matanya ke depan, tidak melihat ke leher anaknya, karena sebagai manusia biasa Nabi Ibrahim, dia akan merasakan begitu berat melaksanakan perintah Allah itu. Tidak mungkin tega menyembelih anaknya sambil lihat leher anaknya. Pandangan matanya lurus ke depan, anaknya berada di sampingnya dan siap disembelih. Pisau sudah ditajamkan. Aslama. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian menggerakkan pisaunya di leher anaknya Ismail. Nah, satu riwayat mengatakan pisau itu seakan-akan tidak menyentuh apa-apa, seperti menyentuh angin. Satu riwayat lain pisau itu menyentuh sebuah benda keras seperti tembaga.
ya, jadi dia bunyi sering gitu. Dan ternyata saat itu Allah Subhanahu wa taala sekejap sudah menyelamatkan Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu Allah memanggil kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Nah, artinya membuktikan bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dibanding anaknya. Nah, itu bukti. Bisa membuktikan keimanannya, dan ini ujian sangat berat. Sangat berat. Bagaimana tidak harus menyembelih anak satu-satunya, dan di usia dia sudah mulai balik, anak yang ditunggu-tunggu. Ternyata itu hanya sebuah imtihan, sebuah ikhtibar, hanya sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah yang sebenarnya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya kami demikianlah membalas orang-orang yang baik. Inna hadzal bala'ul mubin, ini semua hanyalah ujian yang nyata, ujian yang besar, yang berat. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus Ismail dengan sembelian yang besar atau domba yang besar. Nah, ini para Allah sejarahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, sejarah dari kurban. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memotong domba besar sebagai ganti dari anaknya. Sebenarnya Allah ingin memerintahkan motong domba itu, tapi diuji dulu dengan anaknya, dan Ibrahim berhasil lulus. Bagaimana dengan kita, bapak-bapak, ibu-ibu? Kita hanya diuji untuk untuk merelakan sebagian harta kita, bukan untuk menyembelih anak kita, bukan untuk menghabiskan harta kita, tetapi merelakan sebagian harta kita untuk berkorban. Kalau kita punya ternak sendiri, ya tinggal diambil salah satunya untuk korban. Kalau tidak punya tapi kita punya uang, ya kita membeli binatang korban untuk disembelih. Nah, dan berkorban di situasi pandemi seperti sekarang ini, menurut saya pahalanya lebih besar karena kondisinya lebih sulit. Ketika perekonomian lebih sulit, tetapi kita masih bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya korban, sebagai santunan kita untuk keluarga kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita. Kalau Idul Fitri kan fakir miskin kita bantu dengan zakat fitri, dengan zakat fitrah. Lah Idul Adha ini fakir miskin khususnya kita bantu dengan daging kurban, insya Allah. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan bahasa, kurban adalah artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada beberapa hari sampai hari Selasa, ya. Hari Selasa itu insya Allah kita menunaikan sholat Idul Adha dan kemudian melakukan pemotongan korban. Kita masih ada persiapan. Untuk yang sudah berniat, tentunya kita kuatkan niat kita untuk tidak bergeser, yaitu melaksanakan korban. Untuk yang belum berniat, segera pasang niat, karena ketika kita berniat untuk korban dan sudah berusaha namun tidak tercapai, maka kita sudah mendapat pahala berkorban. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang saya sampaikan sebagai nasihat untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Berkorban di kondisi pandemi, insya Allah barokahnya dan pahalanya lebih besar. Nah, kesulitannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Wal ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa ilallahi ridha wal maqsud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.